Tidak lagi menyerangnya langsung sebagai kita sebagai nasabah BCA, bukan, atau nasabah bank. Masuknya bisa aneh-aneh, dari paket, dari berbagai macam. Yang intinya pada dasarnya sebetulnya ada satu aplikasi yang dikirimkan kepada nasabah, kepada semua pengguna handphone. Tujuannya memiliki otorisasi atau tidak. Inilah yang terjadi. Nah, data nasabah. Nah, melihat perlindungan undang-undang data nasabah ini, kita ingin proaktif mengingatkan kepada nasabah. Bahayanya kalau kita klik protektif. Jangan-jangan gitu. Itu yang keluar. Ya. Jadi sekarang kalau dapat telepon, dapat WA, dapat aneh-aneh, ya nggak kenal, ya udah nggak usah ditanggapi, nggak usah dibuka, di-delete dan lain-lain. Tapi yang terjadi itu uniknya adalah justru generasi muda. Apakah masih terjebak pada FOMO gitu ya? Ya. Atau mau segala sesuatu yang cepat diselesaikan? Atau mulai kepengin cepat diselesaikan? Iya. Ya. Jadi intinya udah nggak usah mikir panjang-panjang, langsung klik aja dah, gitu ya. Ternyata case-case yang terjadi banyak kasus pengaduan seolah kenapa data saya di bank kok terbuka gitu ya, seolah-olah kok saya dapat tagihan katakanlah kartu kredit dan lain-lain ya, jelas, atau pinjol mungkin ya Pak ya, pinjol dan lain-lain, karena ternyata handphone kita ada APK-nya. Dan di situ tuh apa yang kita ketik, apa yang kita terima WA, apa yang kita terima SMS terbaca. Karena itu sama dengan remote ini ya, remote aplikasi. Jadi inilah yang mengakibatkan mulai terjadi kebocoran data. Nah, siapa yang akan berdampak? Terus terang adalah yang pertama adalah nasabah, ya. Yang kedua adalah setiap pemain yang menggunakan handphone itu akan terkena dampak. Jadi kita sangat berharap sekali. Kenapa kok kita lakukan bekerja sama dengan Om Indro ya. Jadi kita ingin mengkampanyekan ya, kalau kita nggak tahu ya no aja ya. Jadi ini adalah spontan, dan yang kita harapkan adalah bukan hanya kita tetapi komunitas ya bergerak. Karena ini adalah kepentingan daripada kita semua, ya. Kepentingan buat semua pemain, kepentingan buat perlindungan konsumen. Jadi itu kira-kira. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Santoso, penjelasannya sangat clear ya. Jadi memang ternyata yang tadi ditampilkan ya Pak, kasus-kasus yang ada di dalam video Dono Kasino ini, kasus yang nyata, yang ada di tengah kita semua, teman-teman media sekalian ya. Dan kalau saya boleh tahu Pak, tadi kan Bapak juga sudah menyinggung bahwa sebetulnya BCA sudah meningkatkan proteksi atau security ya Pak melalui face biometrik. Tapi ternyata para fraudster dan para scammer tidak berhenti untuk terus melakukan gerakan-gerakan mereka ya Pak untuk mendapatkan data dan berbagai modus. Nah untuk itulah terjadi evolusi dari kejahatan itu sendiri ya. Kalau dulu mungkin tadi Bapak menyinggung ya, ketika tolak dengan anggun, mungkin modus-modus yang terjadi lebih ke social engineering, penipuan dari manusia ke manusia. Betul. Tapi sekarang sudah berevolusi ya Pak Santoso ya. Jadi kalau dulu adalah men-take over rekeningnya, kalau sekarang kembali ke sebelumnya, yaitu karena semua informasi daripada nasabah diketahui oleh fraudster, maka dibikin skenario. Ya, biasanya skenarionya adalah membuat terlalu senang atau terlalu sedih. Contohnya, terlalu sedih ada, ini anaknya yang namanya si A sedang kecelakaan. Kok bisa ngerti anaknya si A? Sekolahnya di sini dong, gitu. Karena sebetulnya terbaca di handphonenya, ya, sekolah di mana dan lain-lain. Jadi seolah-olah si fraudster itu sangat valid membicarakan anaknya, katakanlah si A, gitu, ya. Atau yang kedua adalah baru saja cerita-cerita antar teman, aku lagi ngisi undian gini-gini. Nggak lama-lama adalah, kamu dapat hadiah nih dari si A. Kok tepat banget gitu loh. Seolah-olah apa yang dialami nasabah itu terbaca.
Nah inilah yang kita takutkan. Bagaimana tertipu karena informasi nasabah itu dicuri, sehingga dibikin satu skenario untuk menipu. Iya Pak. Jadi ternyata sesederhana dengan mengklik pesan yang tidak kita kenal, maka data kita akan tersedot ya Pak ya. Betul. Padahal Betul. yang nasabah atau masyarakat lakukan cuma semudah klik, ternyata akan terinstall malware ya Pak di situ, Betul. sehingga seluruh aktivitas kita bisa terlihat oleh fraudster. Pak Santoso, yang ini disampaikan adalah sebuah gerakan Dono Kasino karena begitu banyaknya modus-modus yang terjadi. Kenapa sih Pak? Kok nggak langsung bilang, nasabah kalau ada APK datang langsung aja jangan klik. Kenapa BCA harus membuat pendekatan yang berbeda? Tadi saya lihat teman-teman di sini tertawa, terharu, tepuk tangan. Nah ini kan memainkan emosi Pak. Kenapa Pak? Karena sebetulnya kan bisa semudah telling di audience tentang, udah deh kalau dapat info begini tinggalin. Kenapa harus ada storytelling yang begitu indahnya Pak Santoso? Iya, ini memang suatu series ya. Kadang-kadang kalau direct message sometimes menjadi sesuatu yang tidak menarik, tidak melekat di dalam benak konsumen. Jadi kita kan cerita tadi lebih banyak ditunjukkan adalah customer experience. Benar-benar yang tadi muncul adalah betul-betul fraud yang pernah diadukan konsumen kepada kami itu. Jadi pada waktu kok data bank saya kok diambil BCA declare tentang data-data saya, tentang tagihan kartu kredit, statement saya dan lain-lain. Ya, itu dari keluhan-keluhan inilah yang akhirnya setelah diinvestigasi ujung-ujungnya ya itu, karena secara tidak langsung ada APK yang ditanamkan. Ya, jadi itu. Jadi kita ingin memberikan betul-betul adalah fakta-fakta. Ya, ini adalah satu kebiasaan yang secara saya yakin tidak disengaja oleh konsumen. Ya, terutama yang kami sangat surprise, generasi muda yang biasanya melek terhadap digital menjadi seperti ignoring gitu ya, menjadi kurang berpikir ya. Untuk itu kita minta please ayo rethink sebelum action. Iya, mungkin karena pola yang mereka gunakan seperti pengiriman paket, surat undangan, ini kan pola-pola yang memang menjadi bagian dari hidup kita. Betul. Sekarang kan Pak, siapa sih sekarang yang nggak belanja online yang setiap hari dapat kiriman paket gitu ya. Jadi itu menggunakan sesuatu yang relate dan relevan dengan mereka, sehingga mungkin mereka merasa bahwa ini benar, klik aja deh gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak Santoso. Kita berpindah sebentar ya Pak ke Om Indro. Om Indro, saya sekali lagi fansnya loh Om. Ketika pertama kali Om Indro tahu BCA dan juga partner-partnernya, dalam hal ini ada BAMS dan juga Vlog ya, ingin mengajak Om Indro untuk membuat gerakan bersama-sama Dono, asal usulnya kasino. Apa yang menjadi pemikiran Om Indro saat itu Om? Bagaimana reaksi Om Indro saat itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Ya, ketika pertama kali saya justru nggak kepikiran bahwa Dono Kasino yang tapi saya sempat ditanya mengenai pemakaian lagunya Warkop. Tapi memang lagunya Warkop yang sangat ikonik, betul nggak teman-teman? Ikonik banget. Ya, tapi memang karena itu haknya sudah ada pada produser, jadi memang kami waktu itu agak sulit untuk bisa memenuhi. Nggak lama terus ternyata Dono Kasino itu yang diajukan kepada kami. Pertama saya dengar kayak gitu, saya hanya berpikir kayak gitu, bahwa ini sebuah gerakan, bahwa ini sebuah awareness terhadap sebuah keadaan yang buruk ya, boleh dibilang penipuan segala macam. Saya kok langsung berpikir bahwa ketika Dono Kasino yang kebetulan mirip dengan Dono Kasino, itu saya berpikir, saya langsung terima kasih pada Tuhan.
bahwa kalau ini emang terjadi, waktu itu belum ya, kalau ini memang terjadi, saya hanya berpikir ini bukan hanya bisnis, tapi sebuah anugerah dari Tuhan. Ketika dulu kita berpikir selalu kita memang secara profesional harus mempertanggungjawabkan semua bahan, semua lucuan, semua itu dengan kata-kata profesional yang kita anggap bahwa itu tanggung jawab kita, salah satunya kepada Tuhan yang telah memberi kehidupan pada kita. Dan ketika Mas Dono, Mas Kasino udah nggak ada, kok Tuhan masih tetap memberikan kesempatan untuk kita berbuat baik. Itu sebetulnya yang kemudian saya, aduh keren banget nih kalau jadi. Saya makasih. Saya masih berpikir bahwa kakak-kakak saya yang telah berbuat baik kepada saya, sampai saya sekarang masih Anda bisa kenal, itu karena kakak-kakak saya Dono Kasino. Kok masih tetap diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik untuk sesama. Itu yang mungkin saya apresiasi betul. Bukan hanya terima kasih saya atau penghargaan saya kepada BCA, tapi lebih besar lagi kepada Tuhan. Kok Tuhan memberikan jalan ini baik pada BCA maupun pada kami Warkop DKI. Jadi itu yang saya pertama rasakan kayak gitu, sehingga ya mungkin pertama bukan saya mikir bisnisnya dulu ya, karena itu kan yang ngurusin manajemennya. Tapi saya langsung melayang di pikirannya, ya Allah, kok masih boleh Mas Dono, Mas Kasino punya peran yang baik sekali di mata masyarakat kalau ini semua berhasil. Itu sih sebetulnya. Wow, terharu. Mudah-mudahan semua niat baik dan juga usaha keras dari Mas Indro dan juga BCA juga bisa disambut baik oleh teman-teman semua, teman-teman media, khususnya juga publik dan juga masyarakat Indonesia secara lebih luas. Karena tujuannya adalah untuk melindungi data pribadi nasabah kami dan juga publik pada umumnya. Terima kasih banyak Om Indro. Kemudian Om Indro, biasanya kan kita lihat figur Om Indro ini kan ngelawak ya Om. Tapi di sini kayaknya ngelawaknya cuma 10% ya teman-teman ya. Ada kesulitan nggak sih Om melakukan itu? Tentunya nggak sih, salah nanya kayaknya nih. Apa tanggapan Om Indro ketika melihat kok ini ceritanya nggak ngelawak sih, gue kan pelawak. Ada nggak penolakan sedikit aja terhadap role-nya Om Indro di situ? Sama sekali enggak ya. Karena gini. Tepuk tangan buat Om Indro. Karena gini, ketika terjadi sebuah film, entah itu komedi atau bukan, itu yang terjadi bahwa di sana ada aktor, bukan pelawak. Keberhasilan sebuah film komedi adalah keberhasilan sebuah skenario dan keberhasilan seorang sutradara mengarahkan aktornya untuk berkomedi. Jadi bukan pelawak. Gitu ya. Ini yang kadang-kadang orang nggak tahu, bahkan pelawak sendiri nggak tahu. Saya bahkan sering sama teman-teman stand up yang kebetulan, alhamdulillah saya ikut mengasuh mereka, saya selalu katakan gitu bahwa ketika kalian ada di panggung mungkin kalian komika, kalian pelawak, tapi ketika kalian ada di film, kalian adalah aktor. Dan di sini saya terapkan gitu terus, gitu sehingga fluktuasi dari ada komedinya, ada seriusnya, ada bahkan sentuhannya, gitu. Itu adalah sebuah keberhasilan dari jalan cerita dan sutradara yang mengarahkan. Karena yang sebetulnya mendapat pesan untuk mencapai sebuah tujuan adalah senario dan sutradara. Kami adalah wayang-wayang yang digerakkan oleh sutradara untuk bisa mengikuti apa yang dimaksud dalam film itu. Wah, luar biasa. Dan saya tahu sore hari ini juga telah hadir bersama kita sang sutradara Bapak Ica Lawendatu dan juga teman-teman kreatif Bapak Leonard dari Vlog The Agency. Tapi boleh ya nanti aku nanya 1-2 pertanyaan ya. Sebelum ke situ mau ke Om Indro lagi. Om, di antara semua skenario yang ada dan setting acting yang ada, mana yang paling berkesan buat Om Indro? Di sini. Dalam proses kreatif. Yang kemarin ya. Betul, ini apa? betul. Dono Kasino Yang kita ya? tonton kurang lebih 5 menit ya. Iya. Nah, scene mana Om yang paling menyentuh dan sebetulnya berkesan? ada 2, bukan soal menyentuhnya, tetapi saya akhirnya gitu saya berkata gini, seperti tadi saya sudah bilang bahwa saya akan taat pada senario dan sutradara.
Kalau ditanyakan yang tersentuh adalah ketika sutradara memberikan saya untuk pelan-pelan dipikir dulu mas, konsentrasi. Itu ketika saya bilang bahwa hanya ada 2 teman saya dan mereka nggak nipu. Saya konsentrasi untuk itu dan di situ kelihatannya saya memang agak, kalau orang Jawa bilang agak ngeregel. Ingat teman saya, ingat sahabat saya nggak mungkin ada di sini sekarang tanpa 2 orang itu. Dan masih tidak memberi kesempatan saya berkali-kali. Depan saya, mas, ini teman Mas Indro benar-benar loh. Sampai akhirnya tadi Anda lihat seperti itu hasilnya. Dan itu mungkin yang saya menyentuh sekali. Di samping saya mengingat bahwa Mas Dono, Mas Kasino masih diberi kesempatan untuk berbuat baik untuk sesama. Gitu. Yang kedua mungkin saya kemudian menjadi bangga dan menjadi semakin yakin bahwa saya adalah seorang aktor. Ketika terakhir kita Mas Ica, tadinya narasinya mungkin nggak sebagus tadi. Kelihatannya Mas Ica agak, ini bukan gue nih, itu mungkin ya. Akhirnya kami sempatkan 1 hari kemarin, mepet banget, dirubah sesuai dengan apa arahan. Nah, itu yang saya bilang bahwa ya saya harus ikut apa kata sutradara itu. Dan kalau saya ngelihat tadi hasilnya menjadi menyentuh ya. Artinya gini, bahwa saya sampai bercerita mengenai ada sebuah kejahatan. Jadi kalau kalian nggak tahu, ya udah jangan. If you don't know, kasih no, gitu kayak gitu. Itu menurut saya menjadi sampai akhirnya. Ya itu mungkin 2 itu yang saya tersentuh banget dan tentunya akan saya jadikan sebuah pengalaman yang baik, sebuah pengalaman yang bisa saya buat pelajaran untuk di kemudian hari. Tepuk tangan untuk Om Indro. Luar biasa, saya ikut terharu dan ikut terhanyut dalam cerita Om Indro. Meskipun saya tidak hadir pada saat syuting ya, tapi bisa merasakan. Karena melihat video tadi, kita tertawa, terbawa rasa tawa, terharu dan tergetar hati. Dan mudah-mudahan getaran hati yang sore hari ini ada di dalam hati kita semua bisa menggerakkan kita untuk membawa berita ini ke skala yang lebih besar lagi dan membuat gerakan ini menjadi gerakan bersama-sama, teman-teman media sekalian. Tadi Om Indro sudah dengan sangat baiknya menyampaikan bahwa di balik cerita dan keberhasilan syuting, production, recording, ada orang-orang penting di sini yang mungkin juga kita bisa dengarkan sedikit sharing dari beliau-beliau ya, Bapak Leonard dan juga Bapak Ica Lawendatu. Saya penasaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.